Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in la nabiyya ba'da. Ayyuhal musyahidun al-kiram pemirsa Metro TV di mana Anda berada yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda kembali menyaksikan program Majelis Nusantara Metro TV di mana di bulan suci Ramadan ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan kajian ilmu tausiah mauidhah hasanah dari para habaib di seluruh Nusantara. Dan di episode kali ini kami akan mengetengahkan untuk Anda kajian ilmu dari Habibana wa Syekhana Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Kali ini kita akan membahas birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Berikut untuk Anda. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walahu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Nabi SAW pernah ditanya, Ayyul islami khair, ajaran Islam yang terbaik apa ya Rasulullah, yang harus lebih diperhatikan? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Thumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah setelah itu? Beliau menjawab, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah setelah itu? Kemudian Nabi menjawab, al-jihad fisabilillah, berjihad membela agama Allah. Hadis ini menerangkan bahwa bagaimana kedudukan birrul walidain mengungguli daripada jihad fisabilillah. Karena sesungguhnya setelah tauhid dan menegakkan salat, maka birrul walidain adalah paling utamanya ibadah. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Telah menentukan Tuhan kamu, janganlah kalian semuanya beribadah menyembah kecuali kepadanya. Tauhid. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan Tuhan kamu telah menentukan terhadap kedua orang tua hendaknya kamu berbuat baik. Allah perintahkan kita sholat dalam Al-Quran, tapi Allah tidak memperinci cara kita sholat dalam Al-Quran. Dari hadis kita mendapatkannya. Allah perintahkan kita puasa Ramadan dalam Al-Quran, tapi tidak diperinci cara kita berpuasa. Kita dapatkan dalam hadis keterangannya. Allah perintahkan kita haji, juga demikian. Hadis yang menerangkannya. Zakat juga demikian. Hadis yang menerangkannya. Tapi ketika Allah perintahkan birrul walidain, bakti kepada orang tua, Allah perinci dalam Al-Quran. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika telah mencapai usia lanjut, salah satu atau kedua orang tua kamu, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu berkata kepada kedua orang tua kamu dengan perkataan yang membuat kesal hatinya. Aduh, yang akhirnya menusuk perasaan bahwa anakku keberatan dengan aku. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak-bentak ayah dan ibu kalian. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkanlah terhadap kedua orang tua kamu dengan ucapan yang mulia. Kamu bisa bayangkan kalau
ada seseorang memberi kamu setiap hari 1 juta, maka kamu mungkin setiap bertemu akan bersalaman. Kamu akan mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Kamu akan siap khidmat kepada dia, melayani dia, membantu dia. Adakah yang lebih baik daripada ayah dan ibu kamu? Ibu kamu yang melahirkan kamu yang begitu sulit, berdarah-darah. Tidak sedikit ibu yang melahirkan anak melayang nyawanya. Setelah itu masih harus menyusui bertahun-tahun. Harus merawatkan, memandikan kamu. Tengah makan kamu berak dan kencing. Dia berhenti makannya untuk membersihkan kotoran kamu. Yang mencucikan baju kamu setiap saatnya. Pernahkah kamu mengucapkan terima kasih ibu? Anda telah melakukan kebaikan-kebaikan ini kepada kami. Kamu ambil beban 3 kilo. Coba kamu bawa 2 hari aja. Tidur ada kamu bawa di badan kamu. Kamu jalan kemana-mana, kamu bawa. Mungkin kamu sudah kesal, nggak mungkin akan mampu. Tapi bagaimana ibu kamu membawa kamu 9 bulan ada di rahimnya. Belum terasa sakit, mual dan macam-macamnya. Karena itu Allah mengingatkan, jika ibu kamu, ayah kamu mencapai usia lanjut, jangan mengucapkan ucapan yang membuat kesal hati. Jangan membentak kedua orang tua kamu, ucapkan dengan ucapan yang mulia, yang baik. Pernah kita mengucapkan terima kasih atas ibu merawat aku? Ayah kamu bekerja, ada yang memikul, ada yang memacul, ada yang menjadi sopir, ada yang menjadi tukang ojek, ada. Semuanya bukan untuk menikmati hasil kerjaannya, tapi untuk membiayai kamu. Kadang-kadang jika kamu sakit atau perlu biaya untuk belajar, hutang orang tua kamu, bukan untuk dinikmati, tapi untuk biayai kamu. Pernahkah kamu mengucapkan terima kasih? Wa qul lahum qawlan karima. Ucapkan terhadap orang tua kamu ucapan yang mulia. Wakhfid lahum janahad dhulli minar rahmah. Hempiskan sayap untuk tawadhu, sayap kemuliaan kamu, sayap untuk merendahkan diri kamu di hadapan orang tuamu. Maksudnya bertawadhulah di hadapan kedua orang tua kamu karena rahmat terhadap orang tua kamu, kasih sayang terhadap kedua orang tua kamu. Jangan berlagak jadi bos walaupun kaya di hadapan orang tua. Jangan berlagak jadi jenderal walaupun pangkat kamu punya 4 bintang di pundak kamu. Jadilah kamu menjadi seperti hamba sahaya di hadapan kedua orang tua kamu, tawadhu. Wahfid lahum janah dhulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ucapkan dalam doa kamu setiap saatnya, ya Allah, rahmati ayah dan ibuku sebagaimana ayah dan ibuku rahmat kepada aku ketika aku masih kecil. Karena tidak ada yang lebih rahmat setelah Allah dan Rasulullah melebihi ayah dan ibu kamu ketika kamu masih kecil. Coba kita balik. Kalau ayah kita misalnya atau ibu kita sakit, mudah-mudahan semuanya sehat mereka. Ayah dan ibu kita misalnya ada yang sakit, berak di tempat, atau kencing misalnya ada di tempat. Mungkin kita jijik untuk bersihkannya. Kita bayar orang untuk membersihkannya. Tapi bagaimana orang tua siap membersihkan itu semuanya tanpa jijik, walaupun kamu sebesar ini? Kalau itu terjadi, enggak ada. Sehingga dikatakan jika anak terjebur sumur,
maka orang tua langsung menjeburkan dirinya ke sumur untuk menolong anaknya. Tapi jika orang tua terjebur sumur, maka anak masih tak cari tangga untuk menyelamatkan orang tuanya. Jauh, saudara, cinta orang tua kepada anak dibandingkan cinta anak kepada orang tua. Karena itu tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita ketika kita masih kecil, kecuali Arhamur Rahimin, yang Maha Rahmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam satu hadis qudsi, Nabi pernah menerangkan bahwa Allah berfirman, "Man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayh fa ana anhu sakhit." Siapa orang yang dia tadi itu membuat ridho aku, dia membuat ridho aku karena malam hari mungkin khatam Quran, membuat ridho aku karena mungkin dia tadi itu banyak bersedekah, tapi dia muskhitan li walidayh, membuat marah kedua orang tua, ayah dan ibunya. Fa ana anhu sakhit, kata Allah, aku murka kepada dia, aku tidak ridha kepada dia. Aku tidak ridha. Allah tidak meridhai orang yang sekalipun banyak ibadah tapi membuat marah kedua orang tua. Allah bersikap marah kepada kedua orang itu. Saudara, Habib Ali bin Husain bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau pernah berkata begini, aku belum pernah merasa memiliki apapun di masa hidup ibuku. Yang aku miliki semuanya adalah milik ibuku, bahkan diriku. Demi Allah, kata dia, kalau seandainya ibuku saat itu membutuhkan harta, menuntun aku ke pasar untuk dijual jadikan budaknya, aku tidak akan menolak untuk dijual oleh ibuku untuk kepentingan ibuku. Ya Allah, mudah-mudahan anak kita menjadi anak berbakti. Betapa senangnya kita menjadi orang tua mempunyai anak yang demikian. Sayyidina Ali Zainal Abidin, ibunya berkata, aku belum pernah melihat punggung anakku. Kenapa? Karena dia jika keluar di hadapan ibunya, dia mundur sampai tidak nampak, baru dia berbalik. Belum pernah membelakangi ibunya. Ketahuilah bahwa durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar dan akan mengunci lisan daripada syahadat ketika dalam keadaan sakaratul maut. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang bernama Alqamah yang selalu ikut majlis Nabi, tidak pernah absen. Salat 5 waktu belum pernah terlambat. Puasa banyak ia lakukan sunnah. Qiyamul istiqamah. Satu saat nggak nampak dalam solat beberapa hari, dalam majlis Nabi absen, dan ini belum pernah terjadi. Curiga teman-temannya, datang kepada orang ini yang bernama Alqamah. Dilihat Alqamah sakit dan parah, dan dia dalam keadaan sakarat, nafasnya udah berat. Saat itu tidak ada yang dibutuhkan kecuali la ilaha illallah untuk menjadi akhir kalimatnya dan mati husnul khatimah. Dituntun nih sama teman-temannya, la ilaha illallah. Lisannya mengaku, saudara, kaku lisannya, tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah. Kaget, khawatir, melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi langsung datang. Melihat keadaan agama begitu, Nabi yang menuntun la ilaha illallah. Alqamah pun tidak dapat mengucapkan itu. Langsung Alqamah, Nabi mencari istri Alqamah. Istri Alqamah, aku bertanya kepada anda, apa yang dilakukan oleh suami kamu? Semua orang mengenal bagaimana Alqamah ahli ibadah, Alqamah ahli salat, Alqamah selalu hadir majlis Nabi itu, dan aku tidak tanya tentang
kebaikan suami Anda. Apa kesalahan yang dilakukan? Enggak ada ya Rasulullah. Cuma dia sama ibunya tidak akur. Perintahkan sahabat untuk mencari rumah Ibu Alqamah. Sampaikan salamku Rasulullah kepadanya. Aku ada perlu penting. Jika dia berkenan datang, aku tunggu. Jika tidak, aku yang akan datang ke rumahnya. Ternyata dia di pinggir kota, gubuk kecil. Diketok pintunya, lihat sahabat. Ada apa? Sahabat datang ke rumahku. Nabi perlu dengan Anda, Ibu. Jika Anda berkenan ditunggu sama Rasulullah. Jika tidak, Nabi akan siap datang kepada Anda. Jangan. Aku yang akan datang kepada Rasulullah. Jalan sambil dengan tongkatnya menghadap kepada Rasulullah Ibu Alqamah. Kemudian Nabi SAW berkata, Ibu Alqamah, anak Anda sekarang dalam keadaan sakaratil maut. Aku sudah berusaha, teman-temannya sudah berusaha untuk dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir umurnya, tapi tidak mampu karena terkunci dengan ridho kamu. Sekarang maafkan Alqamah dan ridho itu Alqamah. Ibunya berkata, ya Rasulullah, aku yang mengandung Alqamah. Sulit ibu mengandung anak ya Rasulullah. Aku yang melahirkan Alqamah. Sakit seorang ibu melahirkan anaknya ya Rasulullah. Aku yang menyusui Alqamah. Aku yang merawat Alqamah. Aku yang mencucikan pakaian Alqamah, memandikan Alqamah. Dengan harapan ketika ibunya sudah tua akan diperhatikan oleh Alqamah. Tapi setelah Alqamah dewasa dan mendapatkan istri yang cantik, yang muda, lupa dengan ibunya sudah tua rentah ya Rasulullah. Berkata-kata penuh rayuan terhadap istrinya. Tapi bagaimana berkata kasar terhadap ibunya. Memperlakukan istri bagaikan ratu, memperlakukan ibu bagaikan pembantu. Nabi meneteskan air mata. Ibu Alqamah, kasihan anak Anda. Anak Anda memerlukan ridho Anda. Ibunya mungkin emosional gitu ya. Ya Rasulullah, aku masih teringat bagaimana Alqamah matanya melotot marah kepada aku karena membela istrinya. Akhirnya Nabi SAW membuat trik untuk memancing dan membuka hati ibu yang lagi marah. Karena tidak ada ibu sekejam itu, saudara. Sahabat, dia berkata di hadapan ibunya, kumpulkan kayu bakar di rumah Alqamah. Setelah menumpuk itu kayu bakar, bakar itu kayu. Kalau sudah api membara, lemparkan Alqamah ke dalam api. Ibu Alqamah langsung terkejut. Mau diapakan anakku ya Rasulullah? Mau aku bakar. Anakku mau dibakar. Tidak mungkin ya Rasulullah, buah hatiku mau dibakar dan aku menyaksikan itu. Ibu Alqamah, kalau Anda tidak memaafkan sekarang ini, api neraka yang akan membakar anak Anda. Terbuka hati Ibu Alqamah dan menyatakan, ya Rasulullah, aku ridho terhadap anakku. Aku maafkan kesalahan anakku. Disitulah Alqamah akhirnya mengucapkan la ilaha illallah. Kan itu hati-hati. Yang punya ayah, yang punya ibu, ridho Allah, diridho ayah dan ibu kamu. Ridho Allah fi ridho walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Kemarahan Allah di kemarahan ayah dan ibu kamu. Berangkat umrah, bakar haji, biaya tidak sedikit. Kadang-kadang menabung bertahun-tahun. Untuk apa? Melihat Ka'bah Musyarrafah. Berebut mencium Hajar Aswad untuk cari berkah. Tawaf di sekitar Ka'bah untuk mencari pahala yang besar. Anda memandang orang tua dengan rasa hormat lebih utama daripada memandang Ka'bah. Anda cium tangan kedua orang tua dengan rasa hormat dan cinta, itu lebih utama daripada Anda berebut mencium Hajar Aswad. Anda khidmat kepada orang tua, melayani orang tua, lebih utama daripada Anda tawaf di Ka'bah. 1000 kali umroh, 1000 kali ada haji, tapi Anda durhaka, tempat Anda tetap ada neraka Allah Subhanahu wa taala. La yadkhul jannah, enggak masuk surga anak durhaka kepada kedua orang tua. Manfaatkan orang yang di situ menjadi tolak ukur ridho Allah dan murka Allah. Manfaatkan untuk kamu mencari ridho ayah dan ibu kamu. Jangan sampai
ayah dan ibu kamu murka kepada kamu. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berjihad, dan dia menyatakan ayah dan ibunya padahal membutuhkan dia, tapi dia ingin mengedepankan untuk berjihad. Kata Nabi, fa fihima fajahid, dalam berbakti kepada ayah dan ibu kamu berjihadlah kamu. Jihad termasuk adalah bakti kepada ayah dan orang tua kamu. Mudah-mudahan insyaallah kamu semuanya menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Dan mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak-anak yang bisa bakti kepada orang tua. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, tidak mati kecuali sudah merasakan baktinya anak kepada kita dan sudah meyakini anak kita menjadi anak yang soleh, yang bisa manfaat dan kita banggakan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, zahir batin, dan yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan kuburannya menjadi kuburan surga, diangkat derajatnya oleh Allah SWT sebagaimana kita pernah hidup bersama mereka ada di dunia. Mudah-mudahan insyaallah Allah kumpulkan kita semuanya nanti ada di akhirat bersama mereka di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, kajian ilmu di Majelis Nusantara kita kali ini. Semoga kita bisa membahagiakan orang tua kita masing-masing. Semoga kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi dzurriyyah, anak-anak yang soleh dan solehah, ahlul ilmu, ahlul Quran, membanggakan kita, keluarga, dan juga membanggakan bangsa dan agama tercinta. Dan kita jumpa kembali di episode-episode selanjutnya dalam Majelis Nusantara Metro TV. Satu hal yang pasti, selalu patuhi protokol kesehatan, dan karena kita percaya pandemi ini akan bisa kita lalui dengan saling jaga dan saling peduli. Saya Hamdallah Kafiru diri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV